Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam teman-teman dan Pak Latif. Jadi sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok dari kelas B akan mempresentasikan tentang permasalahan yaitu penerapan ITAS dalam instansi pemerintah di Indonesia. Bisa di next. Jadi mungkin tak ada pepatah yang mengatakan terkenal maka tak sayang. Jadi kita perkenalan dulu dengan anggota tim kita, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Syafira Yasmin Salsabila dengan NPM 08, dan ada Franciscus Giovanni, NPM 44, Sahlan Amin dengan NPM 72, dan Zabina Anastasia dengan NPM 104. Oke, jadi selanjutnya kita akan membahas nih permasalahan-permasalahan yang ada di beberapa penerapan ITAS yang ada di Indonesia, terutama untuk di aplikasi digital Korlantas Polri, kedua yaitu iktp, yang ketiga yaitu SKCK online, dan yang keempat yaitu aplikasi My Pertamina. Oke, baik. Untuk permasalahan penerapan ITIS pertama yaitu pada contoh aplikasi digital Korlantas Polri. Mungkin bisa di next. Nah, mungkin ada yang belum tahu nih aplikasi digital Korlantas Polri itu apa. Jadi, aplikasi ini merupakan aplikasi resmi dari Korlantas Polri Republik Indonesia untuk memudahkan masyarakat tentunya mendapatkan layanan di Korlantas. Fitur-fitur yang ada di aplikasi digital ini yaitu ada Sinar atau SIM Nasional Presisi, khususnya dalam layanan pendaftaran SIM biasanya. Kemudian ada Signal, Samsat Digital Nasional, NTMC, National Traffic Management Center, dan juga ETLE. Bisa di next. Oke, tentunya dari adanya aplikasi ini masih banyak nih berbagai keluhan masyarakat mengenai masalah-masalah yang ada di aplikasi ini. Bisa di next. Oke, untuk masalah-masalahnya akan ditampilkan setelah ini. Next. Yang pertama, ada ketidakjelasan verifikasi foto. Nah, banyak masyarakat yang mengalami keluhan terhadap proses verifikasi data pada aplikasi ini. Kendala yang dialami adalah ketidakjelasan proses verifikasi foto yang dilakukan oleh sistem sehingga mengakibatkan kegagalan yang terus berulang. Kemudian yang kedua, ada juga biaya yang dikeluarkan pengguna terhitung lebih tinggi. Nah, masyarakat juga mengeluh mengenai penggunaan aplikasi yang seharusnya memberikan layanan yang memudahkan, tetapi malah membebankan. Apabila dihitung-hitung, biaya yang dikeluarkan saat menggunakan aplikasi itu ternyata lebih tinggi jika dibandingkan datang ke kantor secara langsung. Mulai ada biaya admin, biaya layanan, dan juga biaya kirim. Kemudian yang ketiga, ada kesalahan unggah data yang terus berulang. Selain foto, terdapat pengguna yang terkadang mengalami kendala saat penggunaan data. Jika melihat instruksi yang diberikan, seharusnya data yang telah diinput sudah benar. Tetapi sistem sering membaca bahwa data itu salah ternyata. Oke, kemudian selanjutnya ada tampilan kosong atau bug. Banyak pengguna juga mengeluhkan seringnya terjadi bug pada aplikasi ini. Salah satunya adalah saat memilih lokasi, tampilan halaman akan menjadi kosong. Gitu. Kemudian yang terakhir ada aplikasi dirasa berjalan sangat lambat. Karena banyak pengguna mengeluhkan bahwa aplikasi yang berjalan lambat pada beberapa tahap pemrosesan data. Pengguna yakin bahwa jaringan mereka itu baik-baik saja, tetapi tetap saja aplikasi ini berjalan dengan lambat. Gitu. Bisa di next. Lalu dari beberapa permasalahan tadi, solusi-solusi apa yang bisa diberikan? Bisa di next. Nah, yang pertama tentunya memberikan tutorial penggunaan aplikasi sejelas mungkin. Hal ini dilakukan agar masyarakat paham mengenai aplikasi ini. Kemudian yang kedua, memperhitungkan biaya yang dikeluarkan masyarakat sehingga tidak semakin membebankan. Dan yang ketiga tentunya memperbaiki bug yang ada. Gitu. Bisa di next. Oke, untuk permasalahan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, terima kasih Salan. Oke, jadi selanjutnya kita akan menelusuri tentang permasalahan yang ada di iktp. Mungkin teman-teman atau mungkin Pak Latif juga uh, pasti sering kali menemui masalah ini yang terjadi di iktp. Mungkin bisa di next. Jadi menurut CNN Indonesia ternyata itu banyak
masyarakat Indonesia yang mengeluhkan tentang adanya fungsi EKTP ini. Jadi mereka itu bahkan masyarakat Indonesia itu bahkan merasa seperti EKTP ini tidak berfungsi secara elektronik. Jadi semisal kita akan mengurus sesuatu atau mengurus contohnya mengurus akte kelahiran, kemudian kita mengurus SKCK, pastinya akan diperlukan KTP dan KTP itu masih sering kita diminta fotokopinya. Nah, itu dirasa sangat memberatkan dan membuat ribet karena padahal di ektp sendiri itu sudah terdapat ada chip. Jadi kenapa kita tidak menggunakan chip tersebut untuk menjalankan proses administrasi? Jadi malah kenapa kita harus memfotokopi ektp tersebut untuk sebagai syarat administrasi. Bisa di next. Nah, ini contohnya mungkin ada salah satu tweet dari Retretan Muslim. Mungkin Pak Latif dan teman-teman mungkin nggak heran dengan salah satu influencer ini ya. Jadi ini ada salah satu permasalahan ketika ada orang ingin melakukan vaksin, tapi dia tidak membawa fotokopi KTP. Dia hanya membawa KTP. Bahkan itu ditolak. Jadi eh, seperti negara Indonesia, negara tercinta kita itu lebih mengunggulkan fotokopi KTP daripada ektp-nya sendiri. Oke, mungkin bisa di next. Nah, jadi berangkat dari isu-isu tersebut, jadi terdapat permasalahan yang terjadi di dalam ektp ini, yaitu yang pertama, kita itu masih diharuskan untuk membawa fotokopi ektp ketika akan mengurus sesuatu untuk administrasinya. Kemudian ektp ini dirasa kurang berfungsi secara maksimal, secara elektronik. Yang ketiga yaitu dengan adanya fotokopi-fotokopi tersebut tidak menutup kemungkinan kalau data sensitif kita akan tersebar melalui lembaran fotokopi tersebut. Yang keempat yaitu kurang tegasnya aturan pemerintah terkait syarat administrasi. Padahal sudah terdapat aturan dari pemerintah untuk meminimalisir fotokopi ektp, tapi masih banyak instansi itu yang masih memintakan fotokopi ektp sebagai syarat administrasi. Kemudian yang kelima yaitu kurangnya sarana dan prasarana. Nah, dari sarana prasarana ini memungkinkan untuk instansi-instansi itu bisa menambah sarana, yaitu sebagai card reader untuk membaca ektp yang dimiliki oleh masyarakat. Bisa di next. Nah, mungkin di sini ada beberapa solusi yang bisa kita berikan kepada masalah-masalah yang sudah kita paparkan tadi nih, yaitu yang pertama, aturan yang mempertegas untuk tidak menggunakan fotokopi ektp menjadi syarat administrasi. Nah, ini mungkin sebagai tulang punggung dari adanya solusi ini. Jadi, semisal aturan ini tidak ada, jadi untuk poin nomor 2 dan nomor 3 itu tidak akan terlaksana. Kemudian yang kedua yaitu mengintegrasikan data kependudukan Dukcapil ke instansi swasta dan pemerintah. Mungkin banyak yang teman-teman tahu atau Pak Latif tahu kalau kita diharuskan untuk membawa fotokopi ektp bahkan untuk mengurus ke kecamatan atau ke kelurahan, padahal itu merupakan salah satu instansi pemerintah. Kemudian yang ketiga yaitu menyediakan card reader untuk pengecekan ektp. Jadi gunanya card reader ini untuk membaca data-data yang ada di dalam ektp yang kita bawa. Jadi kita tidak memerlukan fotokopi KTP untuk sebagai syarat administrasi. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Zabina.
Oke, baik. Terima kasih, Yasmin. Jadi, untuk penerapan ITS yang selanjutnya adalah pengajuan SKCK online pada website skck.polri.go.id. Nah, SKCK sendiri merupakan sebuah surat keterangan resmi yang diterbitkan oleh Polri melalui fungsi intercam kepada seorang pemohon atau warga ataupun masyarakat untuk menerangkan tentang ataupun tidak adanya catatan suatu individu atau seseorang yang bersangkutan dalam kegiatan kriminalitas atau kejahatan. Nah, biasanya SKCK ini dibutuhkan buat kita-kita yang mungkin ingin mendaftar ke sebuah perusahaan atau ke sebuah instansi pemerintahan ataupun juga untuk mendaftar beasiswa. Biasanya diminta untuk melampirkan SKCK ini tadi. Nah, oke. Nah, sebelum kita masuk ke permasalahan yang ada dan juga solusinya, izinkan saya untuk menjelaskan terkait alur pembuatan SKCK online. Jadi sebelumnya kita bakal diminta untuk melengkapi, meng-scan syarat-syarat yang ada, mulai dari KTP, KK, akta kelahiran, kemudian ada pas foto terbaru yang berwarna, kemudian ukuran 4x6. Nah, kemudian kita baru dialihkan untuk bisa membuka situs https://skck.polri.go.id, di mana di sana nanti ada yang namanya formulir pendaftaran atau formulir pengajuan SKCK. Di sana nanti kita bakal dapat formulir untuk mengisi nomor kependudukan atau NIK, kemudian juga selanjutnya akan dilakukan untuk mengisi serangkaian formulir. Nah, nanti dalamnya ada biodata, kemudian ciri fisik, dan lain sebagainya. Selanjutnya, setelah formulir itu sudah selesai, kemudian dikirim, nanti kita akan mendapatkan kode pembayaran. Nah, nanti kita bisa membayar entah itu melalui BRI Virtual Account atau Briva, ataupun secara offline di loket kantor kepolisian. Kemudian selanjutnya kita bisa langsung untuk datang ke Polsek, Polres, ataupun Polda setempat untuk membawa biodata yang sudah di-print serta IKTP, KK, akte lahir asli, dan juga bukti pembayaran yang pasti sudah di-print. Nah, mungkin teman-teman di sini juga udah merasa ada kejanggalan. Kemudian setelah itu nanti baru data yang kita bawa nanti akan dicocokkan dengan data yang kita upload dan kemudian barulah kita mendapat SKCK yang diterbitkan. Oke, dari alur sini kan udah ada beberapa hal yang cukup mencurigakan. Nah, ini adalah beberapa masalah yang ada yang saya kutip dari CNN Indonesia. Yang pertama adalah warga keluhkan SKCK online tetap antri dan bawa berkas. Nah, dalam berita ini tuh menyatakan bahwa kenapa kita udah daftar online untuk memudahkan untuk tidak melakukan antri, lah kok malah antri, kemudian berkas-berkasnya kenapa harus difotokopi dan tetap dibawa padahal sudah diupload. Nah, kemudian berita-berita ini juga saya lampirkan beberapa cuitan dari teman-teman di Twitter. Yang pertama ada Uncle Mutu. Ini baru banget September tanggal 12 kemarin. Saya bikin SKCK yang sudah daftar online plus melampirkan KTP, KK, akte kelahiran. Pas datang ke lokasi suruh mengisi formulir yang sama, persis dengan form online-nya. Kemudian disuruh juga bawa fotokopi juga. Kenapa nggak scan barcode pendaftaran online aja lalu diperiksa? Yang kedua ada Rika, bikin SKCK sekarang harus daftar online tapi formulir pendaftarannya di print padahal ada barcode-nya sama kode unik. Hehe, yang aku agak bingung juga sebenarnya kenapa minta upload rumus sidik jari bukannya udah pernah pas bikin EKTP. Nah, ini juga ada tambahan lagi dari Menfes ya. Niatnya mau buat SKCK online tapi bingung bagian sidik jari gimana ngelampirinnya. Nah, untuk informasi aja buat teman-teman ataupun Pak Latif semuanya, mungkin ada dari kalian yang belum pernah mendaftar SKCK, kalau misal kita buka formulirnya itu akan ada dua dua bagian di mana kita diminta untuk mengupload sidik jari. Yang pertama itu di bagian pengunggahan lampiran. Nah, ini kita disuruh mengupload sebuah berkas sidik jari. Kemudian ada juga di bagian ciri-ciri fisik. Jadi kalau misal kalian tahu, kita tuh ditanya tinggi badan, terus warna kulit, terus juga sidik jari. Nah, itu kita di form yang bawah ini, kita diminta untuk mengupload rumus sidik jari kita. Cukup bingung pastinya. Nah, orang-orang itu pada bingung di bagian itu.
Kemudian ini juga terjadi kerumunan antrian SKCK Kota Semarang, daftar online, bayar online, endingnya sama aja antri dari subuh. Kayak gini kok dibiarin. Solusinya yang daftar online dibedakan antrinya. Ini bagus nih. Oke, dari permasalahan-permasalahan yang sudah saya riset di berita online, kemudian di media sosial khususnya Twitter, dan juga pengalaman saya sendiri, maka bisa saya simpulkan ada beberapa permasalahan yang bisa digaris bawahi. Yang pertama adalah tetap membawa dokumen fisik. Nah, seperti yang saya bilang tadi, saya ulangi lagi, kenapa kita harus membawa dokumen fisik ketika kita sudah melakukan upload? Padahal kan juga membawa dokumen fisik kan cuma untuk menyimpan, terus juga untuk mau verifikasi data-data kita. Padahal kan bisa tuh data-data yang kita upload tadi dicek aja di komputer Bapak Polisi itu tadi. Misalnya, kalau mereka nggak mau ribet. Nah, kemudian untuk selanjutnya yang di beberapa tempat juga ada yang mengisi formulir yang sama secara offline dan online. Jadi ada yang mereka itu ngeprint formulir yang udah diisi, padahal udah diisi online nih. Intinya kan buat memudahkan ya, tapi entah kenapa kok malah waktu ke sana tak mau buat SKCK, sudah daftar online gini-gini, malah disodori yang namanya formulir yang sama yang harus ditulis tangan. Kemudian ada pengisian formulir yang membingungkan, contohnya di bagian sidik jari tadi sih. Itu kan kalau misal orang awam seperti kita ya kayak ini diisi apa gitu. Apalagi yang untuk yang di ciri fisik itu bentuknya itu bukan lampiran file tapi merupakan sebuah ketikan. Nah, harus ngetik apa coba? Kalau nggak tahu. Kemudian ada pembayaran yang kurang fleksibel. Jadi kalau teman-teman semua tahu di formulir itu cuma ada 2 pilihan pembayaran, yaitu ada BRI Virtual Account, Briva, kemudian yang selanjutnya Anda melalui loket. Ya, dinilai itu kurang fleksibel karena nggak semua orang punya BRI dan nggak semua orang pengen bayar tunai gitu. Oke, dari permasalahan ini ada beberapa solusi yang saya temukan di Twitter khususnya, dari tweet-tweet tadi. Ada beberapa teman-teman yang baik yang memberikan solusi. Nah, ini yang paling baik nih. Yang pertama, oke, ini adalah rumus cara menghitung sidik jari. Jadi kalau misal teman-teman bingung nih sidik jarinya diisi apa, nah mungkin bisa dari rumus ini. Ya, ini tweetan ya, mau bikin SKCK online harus punya rumus sidik jari, kanan kiri. Nih, aku kasih rumus sidik jari, kanan kiri. Nah, jujur ini mungkin agak lucu ya, karena mungkin kalau di Google juga kita tahu nih sidik jari cara ngerumusnya gimana. Cuma kalau dipikir-pikir secara logika ya, ini gimana? Coba lihat dari tangan ini, hitungnya CAP ini apa, KIP ini apa ya kan? Ya, itu tadi cuma bercanda. Jadi yang serius ini ada dari Ari Dwi Kurniawan. Kalau belum ada sidik jarinya, langsung datang aja ke bagian Inavis. Inavis ini salah satu divisi di kepolisian ya. Soalnya kalau langsung online juga percuma bakalan isi form sidik jari. Mending sender datang aja ke Inavis Polres, minta sidik jari, setelah itu baru daftar online atau offline di tempat. Nah, perkaranya kalau misal di daerah saya ya, kalau misal secara offline nih datang ke kantor polisi, Pak mau daftar SKCK offline, pasti dialihkan ke online. Kayak sudah daftar online belum? Kalau belum silakan daftar online. Nah, kalau logikanya ini masih bolong dari solusinya aja sih. Jadi ketika kita ke kepolisian untuk rekam sidik jari itu tadi untuk tahu rumusnya, terus balik lagi ke rumah daftar online, terus nanti ke kepolisian lagi buat minta terbitan dari SKCK, itu juga termasuk belum ada manfaat dari ITIS secara menyeluruh, karena kan kita penerapan ITIS ini untuk efektif ya, tapi kok dipikir-pikir tambah bolak-balik gitu. Jadi next selanjutnya ada beberapa solusi yang bisa saya berikan dan dari yang saya rasakan dan saya baca atau saya riset. Yang pertama, integrasi IKTP terkait seluruh data pribadi masyarakat. Yang kita tahu sekarang IKTP sudah data-data sudah bisa sudah ada istilahnya di database kepolisian atau pemerintahan. Harusnya dengan kita memasukkan nomor induk kita aja di mana di formulir, harusnya data-data lain, formulir-formulir lain berikut sidik jarinya pastinya tuh bisa langsung. Karena kalau misal
dari pengalaman saya ketika saya mendaftar bank secara online kemarin di BRI, ketika saya masukin NIK saya aja, ternyata itu nomor nomor telepon, terus alamat, terus jenis kelamin dan sebagainya yang ada di pemerintah ya, data-data saya tuh udah langsung keisi. Kenapa justru kalau di kasusnya ini kan pembuatan SKCK ya, sama-sama instansi pemerintahan tapi malah kalah sama bank yang dibilang apa ya, punyanya swasta gitu. Selanjutnya ada memberikan video tutorial atau petunjuk pengisian formulir. Nah, contohnya yang paling susah ya di sidik jari itu tadi. Misal di bawahnya ditulis nih keterangan bagi yang belum mempunyai rumus sidik jari dapat ke kepolisian terdekat di bagian Inavis atau mungkin langsung video tutorial gimana cara ngisinya. Nah, kalau misal kalian tahu sebenarnya bagian sidik jari itu bisa dikosongi, tapi kita tahunya itu ketika kita udah mengklik yang namanya lanjutkan atau submit. Nah, harusnya sebelum itu bisa nih yang penting-penting itu dikasih bintang kayak kita ngisi Google Form. Nah, tapi nggak tahu nih kenapa kok di formulirnya agak susah dan bolak-balik. Nah, yang terakhir ini yang menurut saya lumayan akan memberikan solusi apa ya, menyelesaikan masalah, yaitu data yang diupload sendiri oleh masyarakat harusnya bisa langsung disimpan pada database kepolisian atau pemerintahan secara langsung. Jadi mungkin ketika kita upload kita baru nih diverifikasi, dikasih waktu, kan bisa tuh kayak kita kan kalau misal scan KTP mungkin di pinjol atau di Gojek itu kan nanti bakal ada dikasih waktu untuk verifikasi dari pihak Gojeknya. Nah, mungkin itu bisa diterapkan oleh pemerintah. Jadi nanti ketika udah terverifikasi data kita baru tuh bisa kita dapat kode pembayaran atau kode unik dari penerbitan SKCK. Nah, kenapa saya memberikan solusi seperti itu? Karena yang pertama, masalah yang selesai adalah masyarakat tidak perlu mencetak atau fotokopi ulang berkas. Yang berarti masyarakat juga tidak perlu datang secara offline ke kantor polisian untuk pengecekan data-datanya. Dan yang terakhir, mungkin ke depannya SKCK yang dapat dicetak secara otomatis oleh masyarakat setelah pengisian formulir selesai, data terverifikasi, maka ya kepolisian nggak usah susah-susah ngeprint. Atau mungkin kan kalau memang sekarang kan memang ada kop atau apa ya, lebih ke ya pokoknya hampir kayak identifikasinya lah yang emang nggak bisa di-print sendiri sama masyarakat. Tapi menurut saya mungkin ya bisa diganti pakai kode-kode itu tadi. Oke, sekian dari saya. Mungkin selanjutnya bisa oleh teman saya, Franciscus. Ya, aku bakal buatnya ini short karena cuma 4 menit. Mungkin ya, jadi ini PLN Pertamina. Basically Pertamina ini diberikan keluhan sama rakyat karena jenis BBM yang didaftarkan itu tidak sesuai dengan kendaraan yang digunakan. Nah, bisa di skip saja. Meskipun next. Ya, meskipun aplikasi ini baru, tapi dia baru 3 bulan sudah ada keluhan dalam waktu dekat. Next. Oke. Nah, next. Nah, ya, oke. Nah, next. Ya, oke. Jadi permasalahan yang terjadi itu adalah data yang terdaftar dari datanya Pertamina itu tidak sesuai dengan kendaraan yang dimiliki oleh usernya. Kemudian jenis bahan bakar yang diberikan diberikan option dari Pertamina sendiri itu tidak sesuai dengan jenis kendaraan yang tersebut. Jadi misalnya harusnya kendaraan ini solar, tapi ternyata yang ditulis di ini adalah Pertalite. Akhirnya kan nggak cocok. Nah, jadi hal seperti itu, meskipun kecil tapi sangat krusial menurut saya, dan itu pun baru 3 bulan jalannya, tapi sudah ada masalah seperti ini. Kemudian yang sebenarnya yang sangat parah lagi adalah data ini terus dicatat oleh pemerintah, sehingga ya untuk retracing baliknya kan nanti bakal lebih sulit toh. Nah, kemudian untuk solusi dari permasalahan sendiri itu adalah dari kepala direksi Pertamina-nya sendiri bilang bahwa mereka tuh harus memastikan bahwa nomor polisi yang mereka punya itu sesuai dengan data yang ada di
My Pertamina-nya. Kemudian menghubungi ke nomor 135, itu adalah call center mereka, serta menyiapkan fotokopi STNK karena biasanya mereka membutuhkan ini untuk mengajukan pengaduan perubahan jenis bahan bakar ataupun misalnya seperti jenis kendaraan yang mereka miliki itu yang misalnya tidak sesuai, maka kita menggunakan call center ini gitu. Meskipun masih sangat inefisien, tapi setidaknya membantu untuk sementara waktu. Next. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah. Terima kasih.